Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Malupi dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat isi artikel dari Goldie tahun 2006 yang berjudul Evaluating Educational Programs. Nah, jadi artikel ini membahas tentang bagaimana suatu program pendidikan seharusnya dievaluasi. Menurut Goldie, evaluasi bukan hanya kegiatan untuk melihat apakah suatu program berhasil ataupun gagal, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi, memberikan penilaian, memahami pelaksanaan program, dan menggunakan hasilnya untuk membantu pengambilan keputusan serta pengembangan program itu sendiri. Dalam artikel tersebut, tujuan evaluasi secara umum dapat dilihat dari 3 hal, yaitu akuntabilitas, pengetahuan, dan juga pengembangan. Evaluasi untuk akuntabilitas digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu program. Evaluasi untuk pengetahuan bertujuan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai program. Sedangkan evaluasi untuk pengembangan digunakan untuk membantu memperbaiki program agar menjadi lebih baik. Selain itu, evaluator juga memiliki peran yang penting. Evaluator bukan hanya bertugas memberikan keputusan bahwa suatu program baik atau buruk. Evaluator juga berperan memberikan informasi yang dapat membantu pihak terkait memahami program dan menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, evaluator harus memperhatikan etika, bersikap bertanggung jawab, menjaga privasi, dan menyadari bahwa pandangan pribadi dapat mempengaruhi proses evaluasi. Lanjut, dalam merencanakan evaluasi perlu menentukan tujuan evaluasi, pertanyaan yang ingin dijawab, metode yang digunakan, serta data yang diperlukan. Perencanaan juga harus mempertimbangkan waktu, biaya, sumber daya, dan kemampuan evaluator. Jadi metode evaluasi tidak bisa dipilih secara sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan program itu sendiri. Goldie juga menjelaskan beberapa pendekatan evaluasi, yaitu objectives oriented, management oriented, consumer oriented, expertise oriented, adversary oriented, dan juga participant oriented. Nah, jadi masing-masing memiliki fokus yang berbeda, mulai dari pencapaian tujuan program, kebutuhan manajemen, penggunaan program, penilaian ahli, perbandingan berbagai sudut pandang, sampai keterlibatan peserta atau peserta didik. Lanjut. Oke, jadi gagasan yang menurut saya yang paling penting yaitu ada gagasan bahwa evaluasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah program berhasil atau tidak. Nah, tetapi program itu juga harus menjawab apa yang bisa kita pelajari dan perbaiki dari program tersebut. Menurut saya gagasan ini paling penting karena sebuah program pendidikan bisa saja mencapai tujuan, tetapi masih memiliki kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Sebaliknya, ketika suatu program belum mencapai hasil yang diharapkan, evaluasi dapat membantu kita mengetahui mana yang perlu diperbaiki. Jadi evaluasi seharusnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, bukan hanya memberikan nilai terhadap suatu program. Nah, lanjut guys, kita masuk ke contoh penerapannya. Contohnya dapat kita lihat pada program pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di sekolah. Misalnya, guru menerapkan PJBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan memberikan proyek kepada siswa untuk membuat suatu karya. Setelah program dilaksanakan, guru tidak cukup hanya melihat nilai akhir siswa. Guru juga dapat mengevaluasi bagaimana proses siswa mengerjakan proyek, apakah siswa aktif, apakah mereka mengalami kesulitan, apakah tujuan pembelajaran tercapai, dan bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui
bagian yang sudah baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, ternyata siswa menjadi lebih aktif, tetapi waktu pengerjaan proyek terlalu lama. Maka pada pelaksanaan berikutnya, guru dapat memperbaiki pengaturan waktu dan instruksi proyek itu sendiri. Jadi dari artikel Goldie, saya memahami bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan program pendidikan. Evaluasi membantu kita memahami bukan hanya hasil suatu program, tetapi juga proses, kekurangan, dan kemungkinan perbaikannya. Jadi mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.